1 Korintus 10:1-5 Karena aku tidak ingin kamu tidak menyadari, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semuanya berada di bawah awan dan semuanya melewati laut. Semuanya dibaptis ke dalam Musa di awan dan di laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, karena mereka minum dari batu rohani yang menyertai mereka, dan batu itu adalah Kristus. Namun, Tuhan tidak senang dengan sebagian besar dari mereka, tubuh mereka tersebar di padang pasir. 1 Korintus 10:1-5 Komentar meninggalkan Mesir. Keputusan seseorang untuk mengikuti Kristus sebagai seorang pencari diibaratkan dengan Israel yang meninggalkan Mesir dan menyeberangi Laut Merah. Tapi itu tidak berarti mereka akan mencapai tanah yang dijanjikan. Paulus menerapkan ini kepada orang Kristen dengan menulis, penyeberangan Laut Merah juga dapat dibandingkan dengan pembaptisan Yohanes. Itu adalah baptisan pertobatan. Seseorang memutuskan untuk menyimpang dari arah yang dia tuju dan mengikuti Yesus. Berkeliaran di padang pasir setelah meninggalkan Mesir, mereka memasuki padang pasir. Yesus juga menunjukkan caranya dengan mengambil langkah serupa. Dia pertama kali dibaptis oleh Yohanes dalam baptisan pertobatan. Padahal Yohanes sendiri mengakui bahwa Yesus tidak membutuhkan baptisan seperti itu. Tetapi Yesus menjawabnya, biarkan untuk saat ini, sudah sepatutnya kita melakukan ini untuk memenuhi semua kebenaran. Matius pukul 3:15 Karena dia bertindak atas nama umat manusia. Kemudian Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Matius 4:1 ini juga yang dialami Israel. Mereka benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus dalam bentuk awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dan Yesus melawan penggodanya dengan ayat-ayat yang diambil dari kitab Ulangan, yang juga merupakan kitab yang sama yang diberikan kepada Israel di padang gurun. Salah satu ayat yang Yesus kutip mengungkapkan beberapa tujuan dari ziarah semacam itu melalui padang pasir yang dihadapi Israel. Ingatlah bagaimana Tuhan, Allahmu, menuntunmu melewati padang gurun selama 40 tahun ini untuk merendahkanmu dan mengujimu, untuk mengetahui apa yang ada di hatimu, apakah kamu akan mematuhi perintah-perintahnya atau tidak. Dia merendahkanmu dengan membuatmu lapar dan kemudian aku akan memberimu makan dengan mana, yang baik kamu maupun ayahmu tidak tahu, untuk mengajarimu bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan. Ulangan 8:2-3 Mati di gurun-gurun memiliki dua tujuan, keduanya terkait. Itu adalah tempat di mana Tuhan mengembangkan dan menguji iman kita sampai memiliki nilai keselamatan atau sampai kita mati di padang gurun. Mereka yang meninggal di padang gurun seperti yang ditunjukkan oleh 1 Korintus 10:1-5 dapat dibandingkan dengan mereka yang, meskipun masih mengidentifikasi diri dengan komunitas Kristen, tidak pernah memiliki iman yang sejati kepada Kristus dan mati sebagai orang Kristen nominal atau menolak pimpinan Roh Kudus dalam artian permanen. Tidak mungkin bagi mereka yang pernah mendapat pencerahan, yang pernah merasakan karunia surgawi, yang telah mengambil bagian dalam Roh Kudus, yang telah merasakan kebaikan firman Tuhan dan kuasa zaman yang akan datang, jika mereka jatuh, akan dibawa kembali. Kembali ke pertobatan, karena kehilangan mereka menyalibkan kembali anak Allah dan mempermalukannya di depan umum. Ibrani 6:4-6 Karena ada orang-orang yang hanya memiliki pengetahuan dangkal tentang Kristus, yang tidak mengenal Dia secara pribadi, dan bertobat sampai taraf tertentu, tetapi berbalik dan dihukum. Jika mereka telah lolos dari kerusakan dunia dengan mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan sekali lagi terjerat di dalamnya dan dikalahkan, keadaan mereka lebih buruk pada akhirnya daripada pada awalnya. Adalah lebih baik bagi mereka untuk tidak mengetahui jalan kebenaran daripada mengetahuinya dan kemudian meninggalkan perintah suci yang diberikan kepada mereka. Pepatah mereka benar, anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. 2 Petrus 2:20-21 Di sini kata mengetahui adalah kata Yunani epignosis. Epi mengacu pada permukaan,
dan gnosis mengacu pada pengetahuan. Orang-orang ini hanya memiliki pengetahuan yang dangkal tentang Kristus. Kata Yunani yang sama digunakan dalam Ibrani 10. Jika kita dengan sengaja terus berbuat dosa setelah kita menerima pengetahuan tentang kebenaran, tidak akan ada korban untuk dosa yang tersisa, tetapi hanya pengharapan yang menakutkan akan penghakiman dan api yang ganas yang akan menghanguskan musuh-musuh Allah. Ibrani 10, 26, 27 dan ini adalah peringatan yang sama yang Paulus berikan kepada orang-orang Kristen di Korintus dalam 1 Kor 10 di atas. Tetapi aspek lain dari perikop 2 Petrus 2, 20, 21 adalah bahwa orang-orang seperti itu dicirikan sebagai berperilaku sesuai dengan natur mereka yang belum dilahirkan kembali. Meskipun ada tertulis bagi mereka yang lahir dari Allah bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. 2 Korintus pukul 5:17, tetapi yang lain ini tidak dicirikan sebagai memiliki sifat yang begitu baru. John juga menulis lebih eksplisit, tetapi berbicara dalam pengertian gaya hidup dia berkata, tidak seorang pun yang lahir dari Allah akan terus berbuat dosa, karena benih Allah tetap ada di dalam dirinya, ia tidak dapat terus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Jadi kita tahu siapa putra-putranya dan Tuhan dan siapa anak-anak Tuhan. Iblis adalah siapapun yang tidak melakukan apa yang benar bukanlah anak Tuhan, atau siapapun yang tidak mencintai saudaranya. 1 Yohanes 3, 9, 10 dan sebenarnya berbicara lebih banyak tentang tingkah laku mereka yang lahir dari Tuhan, dia berkata, ini adalah cinta untuk Tuhan, mematuhi perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidak memberatkan, karena siapapun yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5, 3, 4 Jadi ada perilaku alami yang berhubungan dengan kelahiran Tuhan, sama seperti ada perilaku alami yang berhubungan dengan sifat tidak lahir baru. Jadi, pengalaman padang pasir adalah pergumulan mereka yang belum lahir dari Tuhan, karena mereka berada di jalan keselamatan, mengenal Kristus.